Pernahkah kalian merasa bosan, jenuh, dan malas dalam belajar? Pernahkah kalian merasa belajar merupakan kegiatan yang membebankan buat kalian? Jawabannya pasti pernah, ya kan? Jadi, setiap orang pasti pernah merasakannya. Perasaan seperti itu pasti sempat singgah ke setiap orang. Jadi di sini saya akan membahas rahasia bagaimana meningkatkan kembali semangat kalian untuk belajar dan memberitahu kalian cara agar tidak malas belajar. Yang pertama, bertanyalah pada dirimu, kenapa? Yang kedua, break atau istirahat. Yang ketiga, fokus. Agar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa? Pernah gak sih kalian menanyakan kepada diri kalian, kenapa kalian belajar? Banyak banget yang selama ini bingung kalau ditanya, atau bertanya pada dirinya alasan tentang hal ini. Dan ternyata kebanyakan inilah yang menjadi alasan kalian tidak termotivasi dalam belajar, karena kalian tidak mengetahui pasti alasan dan kenapa kalian belajar dan tujuan kalian belajar. Jelas hal ini akan membuat kalian jadi nggak semangat. Ibaratnya seperti kalian melakukan sesuatu, tapi kalian nggak tahu kenapa kalian melakukan hal tersebut. Jadi seperti mirip orang yang bingung, ya kan? Makanya tujuan belajar, alasan belajar, dan kenapa kalian belajar harus ditentukan mulai sekarang. Yang menentukan itu ya jelas diri kalian sendiri. Tentukan hal tersebut dan tulis sejelas mungkin dan sedetail mungkin. Contohnya, saya belajar karena saya ingin jadi dokter, atau saya belajar karena ingin mempunyai keahlian biar ya saya gampang untuk menggapai mimpi saya dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk menuliskan tujuan ini sedetail mungkin. Jadi, jelas apa tujuan dan hasil yang ingin kalian capai dalam belajar. Sehingga ketika kalian belajar, itu kalian jadi termotivasi. Belajar itu jadi ada artinya buat kalian. Karena ketika kalian melakukan sesuatu tanpa alasan, ya jelas, tentu saja itu akan membuat kalian tidak semangat. Jadi, langkah pertama, pikirkan apa tujuannya sedetail mungkin dan tulis. Yang kedua, break. Kalau saat belajar kalian merasa bosan, buntu, ya udah kalian ambil kegiatan lain dulu. Nonton YouTube, kalau ngantuk ya tidur dulu. Kasih waktu untuk tubuh kalian dan pikiran kalian untuk refresh. Jangan pada saat pikiran sedang buntu atau bosan dalam belajar, kalian memaksakan diri kalian untuk belajar, karena itu akan mengakibatkan hasil yang kalian dapatkan tidak maksimal. Jadi tidak masalah untuk break sebentar, 5 menit atau sejam untuk merefresh pikiran dan otak kalian. Nah, ini bukan tanpa alasan. Hal ini ada penjelasan ilmiahnya. Hal ini disebut spaced repetition. Kalau saya sedang stuck, bosan atau buntu, biasanya saya meregangkan otot saya sambil memandang langit yang cerah. Kadang juga dengerin musik. Fungsinya ya untuk merefresh otak dan pikiran kita agar kembali segar. Karena kalau sedang bosan atau malas, biasanya kerja otak itu tidak maksimal. Nah, kalau ngantuk gimana? Ya tidur aja dulu 15 menit atau 20 menit, pasang alarm. Setelah itu baru kalian bisa lanjut lagi. Yang ketiga, fokus. Jangan sampai belajarnya kalian terganggu atau teralihkan dengan hal-hal yang kecil seperti handphone, televisi. Matikan notifikasi handphone kalian. Matikan handphone kalian, atau sekalian aja uninstall aplikasi sosmed kalian. Karena jangan-jangan kalian belajar 1 jam, itu tidak semuanya terpakai untuk belajar. Tapi kalian selingi untuk buka sosmed dan tanpa terasa ternyata waktu belajarnya kalian yang efektif cuma 15 menit. Jadi kalau kalian mau buka sosmed ya mending buka sosmed aja dulu. Sisihkan waktu khusus untuk itu, misalnya 10 menit. Setelah itu kalian fokus untuk belajar 20 menit atau 40 menit tanpa gangguan apapun. Nah, kenapa kalian harus fokus? Karena ketika fokus, tubuh kita akan masuk ke dalam kondisi yang dinamakan kondisi flow. Kondisi di mana kita lupa akan segala sesuatu di sekeliling kita dan benar-benar fokus dengan apa yang akan kita kerjakan sekarang. Ibaratnya seperti main game, tiba-tiba lupa, lah ternyata saya sudah main game sekian jam. Atau saat ngobrol sama orang, waktu nggak kerasa ternyata sudah 2 jam kita ngobrol. Nah, kondisi flow ini juga bisa kalian terapkan saat kalian belajar, dan kuncinya adalah fokus. Kalau nggak fokus, kondisi flow ini nggak akan tercapai. Nah, sekian penjelasan saya tentang cara agar tidak malas belajar. Saya Adi Wiguna, terima kasih telah menonton video ini.
Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan di subscribe dan di share agar bisa bermanfaat juga buat orang lain.